Tanah rakyat digusur, terjadi konflik agraria, terjadi konflik dengan masyarakat adat. Ini kan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang harus diatasi oleh pemerintah. Dan ini PR Prabowo Subianto sebagai presiden. PR Pak Prabowo ya. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Satu lagi ya, maksudnya kita harus dudukkan sejarah nih, harus luruskan ya. Bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dimotori oleh 3 golongan. Jangan dinafikan. Satu, kaum nasionalis yang dimotori oleh Bung Karno dan kawan-kawan, Bung Hatta. Ada juga kaum agamawan, dan ini yang kadang orang lupa, yang ketiga ini sosialis. Tahu-tahu kita banyak orang-orang sosialis zaman dulu, salah satunya Tan Malaka. Bahkan Fani itu sudah pernah ke Indonesia karena saking mereka punya hubungan yang sangat dalam lah ya. Jangan-jangan dia orang SBT kan? Bisa. Pastinya dia proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jumpa lagi di Majelis Proklamasi. Hidup susah jangan bikin gampang. Sehat Bung? Sehat Bung Fandi. Alhamdulillah sehat. Bu Rey sehat? Ya, Pak Fandi. Sehat Kak? Alhamdulillah. Penting ketemu senior dia sehat. Betul, itu Siap, harus. siap, siap. Ya, sehat itu penting. Senior sehat, junior aman. Iya, kalau senior nggak sehat, junior nggak aman. Ya, aman. Tapi bukan itu yang mau dibahas. Oh, begitu. Ini Apa nih? berbicara tentang sejarah panjang bangsa ini tidak terlepas dari peran Pemikir bangsa. salah satu pemikir revolusioner bangsa ini, itu Tan Malaka. Iya. Nah, dan sewaktu Bung Obas Oke. di zaman kuliah waktu itu di Maluku, Iya, Nambun ya. di Yayan Ambon itu. Sabar dulu, tapi teman-teman Majelis Proklamasi harus tahu. Apa? Saya sempat juga masuk kuliah di situ. Oh, Saya sempat kenal kuliah. beliau. Dulu semester saya di situ. Saya kenal beliau itu. Jadi ini reuni ya, reuni. Iya. Reuni Alumni, Yayan Ambon sama ini bukan saya beliau kan dia. Oh iya. Alumni sama SBT. SBT, betul. Itu beliau dikenal, Bung Obas ini dikenal sebagai rektor kampus B ya. Ya. Ini menarik. Rektor ya. Rektor kampus B. Iya. Tapi boleh spill apa itu? Sampai bisa dipanggil rektor itu. Boleh spill nggak? Oh, mau di spill nih. Spill dikit aja biar. Sebelum masuk ke Tan Malaka tadi. Iya. Rektor itu sebenarnya itu ini kantin ya. Oke. Warung di depan kampus, tepatnya depan kampus Yayan Ambon di pintu gerbang. Kalau dulu selamat datang, welcome to Yayan Ambon. Selamat datang di Yayan Ambon. Kalau dulu ikhlas beramal, nggak tahu kalau sekarang. Sekarang ikhlas saja kayaknya. Itu gimana Bang sampai bisa jadi panggil rektor itu? Itu kantin. Oke. Kantin, dan itu tongkrongan aktivis mahasiswa Yayan. Semua aktivis pasti di zaman saya kuliah tahun 2004 sampai 2012 itu pasti kenal lah, dan hingga hari ini katanya masih ada kampus itu. Masih ada kantin. Kantin ya masih ada. Kantin. Nah, itu tempat pergumulan aktivis, tempat tongkrongan ngopi-ngopi, kemudian sambil cerita soal kebangsaan lah, soal Indonesia, soal Maluku, macam-macam lah. Tempat curahan hati lah anak-anak dari kampung kan. Iya. Lalu saya didaulat sebagai rektor di situ. Dan itu bukan hanya tongkrongan mahasiswa aja, tapi juga tongkrongan dosen. Dosen juga. Itu memang kantin yang berbeda dengan kantin-kantin pada umumnya. Jadi termasuk dosen pun panggil Bung Obas rektor. Rektor. Saya rektor dan nggak pernah digantikan. Sampai selesai kuliah, masuk Jakarta baru. Dulu pernah saya kasih rektor, saya ganti ke Arman kalian saya kasih. Arman kalian ini. Tapi nggak terkenal. Tetap saya aja yang rektornya sampai sekarang. Maksudnya rektor itu apa ya, semacam julukan aja. Julukan, iya. Rektor di kantin lah ya. Kantin. Kampus A-nya kan Yayan Ambon, kampus resmi kan. Nah di situ kampus B-nya di kantin. Jadi rektor di kantin ini. Dan itu tempat tongkrongan mahasiswa dan dosen. Iya. Jadi kembali nih ke perjuangan hebat seorang Tan Malaka ya.
Nah, sempat waktu itu pada zaman kuliah, kalau nggak salah, Bung Obas ini kan di judul skripsinya mengulas tentang sosok Tan Malaka. Iya. Nah, kira-kira teman-teman dan di Majelis Proklamasi juga pengen tahu nih, apa motivasi Bung Obas sehingga bisa menulis skripsinya itu membahas tentang sosok Tan Malaka di situ, Bang. Tapi saya tambah boleh ya? Boleh. Tambahnya, kalau tadi Bung Fandi bilang pertanyaannya Bu, saya tahu pertanyaan. Malam abang malam tidur itu besok mau dapat judul skripsi, aku mimpi apa sama? Masalahnya orang SPT, kuliah di Ambon. Tan Malaka ini kan orang Sumatera. Sumatera Barat. Sumatera Barat kan. Mimpi apa bang malam itu? Saya dulunya begini, dulunya kan suka baca ya hobinya. Ya. Hobi lah membaca itu hobi. Hari-hari dulu saya sering ke perpustakaan dan sering diskusi juga sama teman-teman. Saya melihat, wah, kayaknya belum ada yang nulis tentang Tan Malaka. Saya kan jurusan saya kan komunikasi penyiaran Islam KPI ya. Kemudian fakultasnya Usuluddin Dakwah kan. Iya, nambah. Saya tertarik tuh. Buku pertama yang saya baca kalau nggak salah itu Memahami Jalan Tengah Madilog, nama judul bukunya. Karangan Safrizal Rambe. Saya mulai baca-baca. Ini menarik nih. Bisa jadi judul skripsi nih kan. Saya melihat di Tan Malaka itu, Tan Malaka ini kan guru revolusi, Bapak Republik yang dilupakan sejarah kan. Kemudian jauh sebelum Bung Hatta dan Bung Karno bicara Indonesia sebagai negara republik, 20 tahun Tan sudah menulis dalam buku Narasi Republik, Indonesia sebagai negara republik, ketika pelariannya di Filipina kan. Dan itu buku itu diselundupkan tuh sama jamaah haji yang dari Mekah itu. Jadi mereka kan singgah dulu di Filipina, di Singapura ya kan. Baru diselundupkan ke Indonesia tuh, dan itu jadi bacaan wajib. Tokoh pergerakan anak-anak muda semisal Hairul Saleh, BMJ, Soekarno saat itu, termasuk Bung Karno juga membaca. Termasuk aksi massa ya. Nah dari situ saya mulai, wah ini menarik nih. Kan Tan kan dilihat sebagai sosok, pada umumnya kan orang mengenal Tan Malaka sebagai tokoh komunis kan. Karena memang dia pernah jadi ketua PKI. Itu sebentar kita bahas itu. Ya. Saya bilang ini menarik. Tan ini dia lahir dari latar belakang yang sangat agamis di Bukit Tinggi kan, Sumatera Barat, Suluki, Sumatera Barat. Kemudian dia juga anak adat. Kan gelar Tan Malaka sebenarnya gelar adat ya. Datuk Tan Malaka. Datuk Tan Malaka. Nama aslinya kan Ibrahim atau Ibra, biasa dipanggil Ibra. Nah, itu gelar Datuk. Itu Ibra itu kalau di Maluku itu Ibrahim pasti Ibra. Ya. Kalau Ali itu biasa Lika ya. Dan nama Ibrahim itu kan diambil dari spirit Nabi kan, salah satu nabi di Islam kan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Tan Malaka kecil kan hidup di surau. Dia menghatam dan membaca Al-Quran kan, dan tinggalnya di surau. Nah, dari situ saya melihat, wah ini menarik nih menulis Tan Malaka nih. Dan tinggal saya tambahin aja judulnya kan, pemikiran sosialis. Dulu awalnya itu konsep sosialis religius Tan Malaka, suatu telah kritis. Jadi pada saat ujian skripsi, pembimbing saya itu dulu penguji satu saya itu almarhum Dr. Andus Nur Tawenela, budayawan dan sejarawan Maluku. Itu penguji satu saya. Kemudian penguji kedua itu Dr. Nur Tawenela itu penguji satu. Penguji dua itu Pak Dr. Ismail Tuanaya. Kemudian pembimbing satu saya itu Dr. Andus Hadi Basalama. Pembimbing duanya sekarang udah dokter, Pak Arman Menarfa. Ketua jurusan waktu itu. Dan ketika saya mengajukan judul itu nggak ditolak gitu. Langsung di ACC. Ya langsung di ACC. Kemudian pas ujian skripsi itu di tahun 2012, Penur Tawenela hanya mengusulkan, kata beliau nggak ada perubahan di saya.
penurut yang lain kan sejarawan dan budayawan Maluku. Ya. Alhamdulillah dia kasih nilai 100, saya masih simpan itu buktinya. Iya. Di Bapak nggak ada perubahan, yang ada itu cuman kata konsep diganti, ini bukan lagi konsep pemikiran. Gantilah konsep awalnya jurus saya konsep sosialis religius Tan Malaka suatu telah kritis diganti jadi pemikiran sosialis religius Tan Malaka suatu telah kritis. Itu aja perubahan di penurunan. Nah, tapi sebentar Bang, kita bahas soal gini. Ini kan kadang-kadang gini. Pemikir pendiri bangsa ini banyak dalam catatan sejarah itu ada pepatah atau ada istilah atau ada kesal gitu ya. Bilang bahwa siapa pemenangnya dia akan menulis sejarah. Makanya sejarah bangsa ini kadang-kadang di majelis proklamasi ini memang semangatnya adalah bagaimana kita gali cerita-cerita pemikir-pendiri bangsa yang memang belum diketahui banyak oleh anak muda, Bu. Jadi kalau memang kita nggak gali ya, kalau bukan kita siapa lagi, kan ada bahasa begitu, ada pepatah atau begitu, Bu Fandi. Jadi semangatnya karena baca buku itu akhirnya jadilah judul itu. Ya. Lalu kembali lagi saya sebelum Bung Fandi mungkin ada pertanyaan, tapi sebelum terlewati juga Bung itu soal tadi karena sudah dikasih tahu. Sambil ngopi kita ya. Di majelis namanya majelis Bang. Sambil ngopi apa ngerokok kan? Ngerokok. Ya, jadi si tokoh para pemikir pendiri bangsa ini kembali lagi satu hal dalam sejarah kita bahwa misalnya Tan Malaka kita soal Tan Malaka religius sekali gitu kan. Beliau memahami betul soal budaya, bagaimana budaya Minangkabaunya, dan akhirnya lahirlah dia pergi ke tanah Jawa, di keliling Sumatera, dan ke Belanda, melahirkan karya-karya besar. Tapi di akhirnya beliau dilupakan oleh sejarah dan dituduh sebagai seorang komunis. Ditembak mati oleh tentara Republik pula. Tadi Abang bilang cerita soal sedikit soal beliau itu sebagai komunisnya dia ini apa bedanya dengan komunis yang diketahui oleh publik itu Pak? Atau komunis global misalnya. Bedanya di mana? Satu lagi Ray, sebelum saya bicara soal itu, jadi hebatnya Tan Malaka itu bayangkan di forum Komintern Komunis Internasional yang dihadiri oleh Lenin ya. Oleh Stalin ya. Itu di Petrograd Uni Soviet. Itu Tan pidato mewakili komunis Jawa, Ray. Bung Ray. Komunis Jawa. Bahwa perlunya kerjasama antara komunis internasional dan pan-islamisme. Yang digagas oleh Rashid Rida, Muhammad Abduh, tokoh-tokoh pemikiran Islam saat itu kan. Hebat benar Tan Malaka. Di hadapan Stalin loh itu. Dia berani ngomong perlunya kerjasama komunis internasional dan pan-islamisme. Iya, dan mungkin di saat itu karena itu berangkat dari bahwa komunis itu akan hilang dari peredaran ya. Berangkat dari spirit Islamnya kan. Iya. Dia kan nggak mungkin menyampaikan itu kalau tidak ada dasar ya. Tidak ada dasar. Iya. Pertanyaan Bung Ray tadi apa? Bedanya dia komunis. Komunis sekarang dan komunis yang di Tan Malaka. Tan dengan komunis yang hari ini orang semua tahu tentang komunis yang cuma lihat pakai kacamata. Ya. Satu yang harus diingat bahwa Tan tidak terlibat dalam pergerakan komunis pemberontakan Madiun yang dimotori oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Ya. Itu Tan tidak terlibat dan saat itu Tan udah keluar dari PKI. Karena betul memang Tan Malaka dulu pernah jadi ketua PKI selepas Alimin. Alimin apa Semaun? Alimin ya. Semarang karena pecah kongsi antara SI. Dulu kan PKI gabung di Syarikat Islam. Syarikat Islam yang kantornya Matraman. Ya. Dulu kan pusat Syarikat Islam kan pergerakan di Surabaya kan pusatnya kan. Haji Umar Said Cokroaminoto. Ya, sekarang kan di itu ketika
bukan pembersihan, tapi penegakan aturan pertarungan tajam ketika Kongres SI di Jogja. Iya, iya. Yang jadi terpecah belah Serikat Islam itu antara Serikat Islam Merah dan Serikat Islam Putih. Serikat Islam Putih itu dimotori oleh Haji Omar Said Cokroaminoto, ya kan, sama Haji Agus Salim dan kawan-kawan. Sementara Serikat Islam Merah itu ada Alimin di sana. Makanya Tan kemudian menyeberang ke Semarang. Iya. Pusat pergerakan Serikat Islam Merah kan di Semarang. Iya, iya. Bikinlah sekolah Tan Malaka, sekolah rakyat di sana, dan itu sekolah salah satu sekolah tersukses di zaman itu. Sekolah Serikat Islam. Dan bahkan sampai di Maluku Utara itu. Iya, iya, iya. Oke Bang, perbedaannya di mana? Karena teman-teman muda hari ini, terutama di Majelis Proklamasi kan harus kita paham. Ya. Karena kan jangan sampai ada tokoh-tokoh lain selain Tan juga yang sudah di framing bahwa dia ini komunis, dia ini itu, gitu kan. Akhirnya padahal terbukti kan tidak. Komunisnya Tan Malaka berbeda dengan yang kita pada umumnya memahami. Oke. Makanya tadi saya spill juga kan soal komunisnya Tan Malaka itu berbeda dengan komunis Musso. Oke. Kalau Musso sepulang dari Rusia Uni Soviet itu, dia menginginkan revolusi Bolshevik 1912 kalau nggak salah. Itu harus terjadi di Indonesia. Jadi dia mengkopi ansi revolusi Bolshevik itu di Rusia harus diterapkan di Indonesia. Tan Malaka berbeda. Kata Tan, oh Indonesia ini negara yang menghargai adat istiadat. Indonesia ini negara yang kita harus akui bahwa ada kaum agamawan, ada kaum nasionalis, budayawan. Nggak bisa kita mengcopy paste soal Gerakan Rusia, pergerakan di Rusia kita harus bawa ke Indonesia. Beda kulturnya, beda soal geografis kita berbeda. Ya. Catatan saat itu. Iya, catatan saat itu. Makanya di komunis sendiri itu Tan dianggap sebagai Trotsky. Ada satu bahasa musuh itu sepulang dari Uni Soviet kan. Kalau ada orang yang pertama saya bunuh, maka orang yang pertama saya bunuh adalah Tan Malaka karena dianggap Trotsky. Tan kemudian tidak setuju tahun 1912 kalau nggak salah. Pertemuan Prambanan. Saya lupa tahunnya. Tapi itu Tan masih jadi perwakilan komunis Asia Timur. Dan Tan saat itu di Filipina kan. Datanglah Musso sama Alimin di sana untuk minta restu pemberontakan Prambanan. Tan menyampaikan bahwa komunis Indonesia belum siap. Dan terbukti gagal kan pemberontakan itu. Itu hanya gejolak kecil di Banten, kemudian di Sumatera Utara, dan itu gagal. Padahal Tan kemudian tidak setuju dengan itu karena ya gimana kalian mau berjuang kalau masih ada kaum nasionalis, kaum agamawan ini belum bersatu. Harus nyatu dulu karena dulu musuhnya satu, Belanda, penjajah. Makanya kita juga jangan lupa sejarah. Sebenarnya bukan penjajah, pengusaha. Ya. Ya kan mereka datang kan nggak perang, mereka datang VOC. Iya, VOC. Jadi dulu itu sebelum jauh Bang, ya teman-teman Majelis Proklamasi dulu itu kan kita nggak ada perangan, nggak ada Belanda datang bukan serang kita dan lain sebagainya. Kan mereka datang untuk mau menguasai, berdagang sekaligus menguasai seluruh aset rempah-rempah maupun emas dan lain sebagainya di bangsa ini. Nah, kita sebagai pekerja perang ini kan kalau mau kita jujur kan ini sejarah yang memang harus tidak ditulis juga, tapi kita dapat cerita ketika ketemu dengan orang-orang yang paham sejarah, mereka selalu bilang kita enggak dijajah, kita nggak ada peperangan itu dari sini itu karena sudah kepentingan banyak masuk baik internal maupun dari eksternal, misalnya ada Jepang, ada mana lagi itu kan. Nah itu kan akhirnya kita dalam sejarahnya kita bilang penjajah. Lalu soal Tan lagi nih, ini Bung Fandi, saya kepoin dikit ini soal Bung Fandi punya pertanyaan, tapi saya mau kepoin dulu. Oke, bagaimana Bang? Biar tadi kan sudah clear bahwa komunisnya Tan itu beda. Beda. Dengan komunis yang
dari luar ini kan. Dan satu lagi ya, maksudnya kita harus dudukkan sejarah nih, harus luruskan ya, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dimotori oleh 3 golongan. Jangan dinafikan. Satu, Kaum nasionalis yang dimotori oleh Bung Karno dan kawan-kawan, Bung Hatta. Ada juga kaum agamawan, dan ini yang kadang orang lupa, yang ketiga ini sosialis. Tahu-tahu kita banyak orang-orang sosialis zaman dulu. Salah satunya Tan Malaka. Bung Sahir itu sosialis dia. Bahkan mendirikan partai Solidaritas Indonesia. PSI lama ya, bukan bukan PSI sekarang ya, beda itu. kalau PSI lama itu ada ideologi yang diperjuangkan. Jelas Kalau ideologi. SI sekarang Ada juga tapi kita nggak tahu. Kalau SI dulu kan matang-matang betul-betul. Oh iya. Mereka isi kepalanya ada, terus apa yang diperjuangkan clear gitu. PSI Kalau- sekarang ini udah. Kalau PSI sekarang kejar jabatan Dan ikut pemilu kan 1955 itu. dan suaranya banyak. Pemilu pertama pada Pemilu pertama. Juga partainya Tan Malaka kan juga ikut pemilu. Ya. Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Yang kalau sekarang kan afiliasinya ke PDI sekarang kan. Ya, ya. Kalau bicara soal PDI kan, PDIP kan ada Murba, ada Perkindo, Ya, ya, ya. ada PNI melebur lah jadi PDI kan. Oke. Apa Bung Fahri? Baik, tapi Sebelum saya kepo lagi ini. tapi memang kalau bicara sejarah tidak terlepas juga daripada misalnya nih saya kasih contoh nih. Soekarno dulu itu dia berjuang memerdekakan bangsa ini, tapi dia juga tidak terlepas dari romantisme. Perjalanan cinta Bung Karno itu sangat panjang. Nah, ini kira-kira persoalan yang sama terjadi pada Tan Malaka juga nggak nih, Bang? Bung Obas. Bung Obas kira-kira Dalam ini kan perjalanan beliau romantisme ini. skripsinya soal itu. Iya, makanya kita spill soal ya, betul. Walaupun di dalam skripsinya nggak ada, tapi kan pasti terlewatkan. dan di dalam banyak sekali karya-karya Tan Malaka itu yang mungkin disisipin bagaimana perjalanan romantisme Tan Malaka itu. Soekarno kan banyak sekali. Orang tahu kalau sekarang orang tahu banyak, tapi Tan Malaka ini jarang sekali orang tahu tentang Tan Malaka itu. Ya itu sisi manusiawi laki-laki ya, manusia normal ya. Sisi ke manusia, manusianya ke laki-laki ya. Manusiawi dan ke laki-laki ya. sayangnya Merokok dulu, Pak. ya merokok aja. Saya juga merokok dari tadi. Sayangnya Bung, merokok dulu. Tan itu tidak menikah sampai meninggal ya, sampai di tempat mati. Tapi sesungguhnya makanya ada begini, Tan Malaka itu adalah perempuan di hati macan. Justru bagaimana lagi itu? Karena Tan itu terlanjur mencintai mencintai gurunya di Quick School dulu di Sumatera Barat. Guru bahasanya namanya Tengku Nawawi. Anaknya bernama Sarifah Nawawi. Itu cinta pertama Tan tuh. Kalau Quick School tuh setingkat SMA lah ya. Di zaman itu. Dan kalau bicara soal pendidikan kan dulu selain Jawa itu adalah Sumatera. Pendidikannya maju dengan Maluku nggak ada itu pada waktu itu. Apalagi SBT. Maluku belum ada pada waktu itu. Semua orang belajar di Jawa, gitu kan di Sumatera. Nah itu. Jadi Tan itu terlanjur mencintai cinta pertama, namanya Sarifah Nawawi. Bahkan ketika diwawancarai oleh Heri Apoze, penulis biografi tentang Tan Malaka, peneliti tentang Tan Malaka dari Belanda itu Heri Apoze menemui Sarifah Nawawi ya. Dan Sarifah bilang Tan itu adalah laki-laki yang paling aneh. Tapi dia tidak menjelaskan kenapa keanehan Tan itu. Bahkan ketika Tan kuliah di Haarlem di Belanda, itu malah Tan beberapa kali menyurati Sarifah Nawawi, tapi suratnya tidak pernah terbalas. Karena dia udah terlanjur mencintai Laki-laki lain ya. Sarifah Nawawi malah menikah dengan Bupati Cianjur ya, kalau nggak salah, Bupati Cianjur yang kemudian jadi janda. Bahkan Tan bukan berarti dekat dengan perempuan. Dalam pelariannya dikejar oleh kolonialisme itu, dia juga di Belanda itu dia juga dekat dengan, saya baca ya, dekat Fanny Stuyvenberg. Bahkan Fanny itu sudah pernah ke Indonesia
Karena saking mereka punya hubungan yang sangat dalam lah ya. Jangan-jangan dia orang SBT kan? Bisa. Aslinya dia Belanda. Dia Walanda. Walanda. Nah, kemudian ketika dia di kanton juga ada di Cina itu, Tan juga dekat dengan Nona Carmen Oke. di kanton. Bahkan ketika sepulangnya Tan ke Indonesia ada juga dia dekat juga dengan ini Paramita Rahayu. Paramita Rahayu itu keponakannya Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia kan. Itu Paramita Rahayu juga dekat dengan Tan dan Paramita sangat mencintai Tan lah. Cuman ya ini soal gonjang-ganjing revolusi kan. Tan malah memilih Indonesia harus merdeka ketimbang soal perempuan. Itulah yang membedakan Tan Malaka dengan Bung Karno kan. Kalau Bung Karno perempuan adalah bunga revolusi. Dia lebih mengorbankan Tan Malaka mengorbankan cintanya demi bangsa dan negara. Indonesia harus merdeka 100%. Indonesia harus merdeka. Nah, itu Tan. Jadi bukan berarti dia tidak dekat sama perempuan. Di Rusia juga dia dekat sama perempuan. Banyak dalam perjalanan dia, misalnya di kanton dia dekat di Cina itu, di kanton di Tiongkok ya, itu dekat dengan Nona Carmen. Ketika Tan sakit itu dia, Nona Carmen itulah yang apa namanya sebagai penawarnya, sebagai obat, memberikan obat, merawat Tan. Menarik di diskusi kali ini begini. Dulu kan kita ambil tokoh utama pemikir pendiri bangsa ini, satu yaitu Bung Karno dan kedua itu Tan Malaka. Bahwa dahulu perempuan itu memang hadir atau dekat dengan mereka ini sangat revolusioner. Mereka sangat cerdas. Artinya kalau perempuan dekat dengan mereka itu gagah betul, ada laki-laki gagah gitu kan, sudah begitu semakin cerdas gitu kan. Kalau sekarang ya mohon maaf nih teman-teman perempuan, bukan karena kalian nggak cerdas, tapi bagaimana aku lihat? Ya, sebelum saya ngomong soal itu, jadi Tan itu kalau waktu ketika sekembalinya dari pelariannya ya, penyamarannya kembali ke Indonesia, ketika dekatlah ya Paramita keponakannya Ahmad Subarjo kan, dekat bersama dia itu sekali waktu ditanya sama kawannya Tan Malaka, namanya ada Malik, ada Malik Batubara kan mantan menteri ini. Ya mantan wakil presiden RI. wakil presiden. Dia kan murba itu. Ada Malik Hairul Salim kan murba itu. Ada Malik pernah nanya, Bung, emang Bung pernah nggak jatuh cinta? Kata Malaka, saya malah 3 kali jatuh cinta. Iya. Saya pernah 3 kali jatuh cinta. Cuman memang Tan dia apa ya, dia terlanjur mencintai cinta pertama Syarifah Nawawi ya, anak gurunya di Iksul dulu. Walaupun cintanya tidak terbalas ya. Kayaknya ada bahasa perempuan di hati macan itu. Tapi itu tadi Bang, saya pikirkan hari ini adalah pertanyaannya. Apa sih yang membedakan perempuan-perempuan dulu ketika dekat dengan para 2 orang contohnya tokoh yang sudah diceritakan dari tadi, salah satunya Bung Karno, yang kedua itu Tan Malaka. Apa sih problem yang abang lihat hari ini sampai tuh ini harusnya kalau perempuan malah ya mohon maaf ini bukan curhat sih. Curhat ya nggak apa-apa. Kadang-kadang perempuan-perempuan hari ini ya, kita sebut saja di tahun di Indonesia 70 tahun ini, kadang-kadang perempuan-perempuan ini kalau ketemu laki-laki yang ya kayak kita aja deh, agak revolusioner dikit, agak pingin seperti minimal tidak seperti Bung Karno dan Tan Malaka, tapi kita punya niatan baik untuk berjuang, memikirkan bagaimana keberlangsungan bangsa ini. Kadang-kadang cewek itu langsung hilang itu, cewek-cewek seperti mantan-mantannya Bung Karno dan Tan Malaka tadi itu jarang kita ketemu. Apa lihat problemnya apa? Ya problemnya mungkin lagi-lagi soal bacaan kali ya. Kondisi sosial itu juga, lingkungan, perkembangan zaman itu juga ini ya, jadi salah satu problem. Globalisasi. Kalau bicara soal globalisasi itu kan
satu sisi baik, tapi sisi lain itu kan juga tidak bagus. Iya, Karena makanya- kita makanya setiap kan saat Tan Malaka bilang, kalau saya nggak salah kan Tan Malaka bilang, ya lo boleh belajar di luar, tapi lo jangan bawa dari luar masuk. Ya. Kira-kira begitu ya. betul. Seperti soal ini apa namanya? Budaya kita hari ini kan budaya konsumtif ya. Iya, iya. Karena kita nggak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini kejadian di Amerika pun kita hari ini bisa tahu kejadiannya lewat sosial media dan Gaya hidup. gaya hidup, hedon dan sebagainya. Pada akhirnya kan Hari ini itu juga Korea itu. iya, itu kan juga berpengaruh terhadap soal style perempuan dan laki-laki anak hari ini kan. Iya, iya. Ya mungkin kita nggak dianggap sebagai laki-laki zaman now, Iya, iya. atau misalnya kita bukan laki-laki yang hari ini kita masih diskusi soal bangsa gitu Iya, kan. iya, iya. Padahal Style udah kita merdeka nih. ya Kita kan udah merdeka, padahal mereka masih Merdeka. miskin juga, masih susah juga. mungkin mereka menilai laki-laki yang baik itu menurut mereka ya, 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 dalam ya. tanda kutip ya, Tapi perempuan-perempuan ini. sebelumnya mohon maaf nih. Mohon maaf. Bapak, Neng-neng, Ya, ya. Caca. Mungkin mencintai laki-laki yang bagus itu ya laki-laki yang harus apa? Stylenya bagus, Ya, apa performanya bagus, dia harus bukan pikirannya. bukan pikirannya. Jadi Atau mereka ngelihat cita-cita ya. dari luar doang kan, harus face-nya bagus, dia harus ya laki-laki pecinta mall, Ya, Suka- laki-laki pecinta mall. iya kan? Iya, iya. Laki-laki suka nonton film Iya. kayak apa namanya 21 misalnya. Ketimbang laki-laki kayak kita yang hari gini masih ngomong soal negara. Ya, ya. Padahal kan Buyar itu. Langsung cabut ceweknya tuh. Padahal kan belum tentu laki-laki yang begitu tuh menjamin masa depan yang bagus kan? Ya, Karena jadi, dia gini bang, ini jadi problem hari ini memang. Pengaruh nggak sih kalau dengan cara berpikir kita yang konsumtif, dengan cara berpikir kita seperti itu, akhirnya kan tidak lagi hari ini, mohon maaf, tidak lagi tumbuh Bung Karno muda, Tan Malaka muda dan lain-lain ya. Akhirnya abang lihat problem ke depan ini bagaimana kalau ketika perempuan dan laki-lakinya selalu berpikir ambil yang dari barat dan sudah ya udah gua mau begini. Dia tidak lagi seperti para pemikir pendiri bangsa ya ambil dari barat tapi mencocokkan dulu lihat Ya. ada di negeri kita misalnya budayanya, pemikiran-pemikiran lain sosial. betul. Bung Sahrir dulu ketika di Belanda dia apa dalam tanda kutip ya, Ya, selain dia mengadopsi pikiran-pikiran Barat, membaca pikiran Karl Marx dan sebagainya soal ekonomi, Adam Smith dan sebagainya, dia juga sesungguhnya Bung Sahrir tuan Bung kecil itu juga dugem, ya, jago dugem dalam tanda kutip ya. ya, Dia suka ke diskotik, ya. tapi ada satu hal yang tidak dilupakan Bung Sahrir adalah membaca, kemudian dia Betul. berdiskusi. Bung Sahrir ya, Bung Sahrir. Sahrir, Bung kecil. Ya, 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 ya. Sahrir itu jago dugem Bung Sahrir itu. Ya. Beda sama Bung Hatta. Kalau Bung Hatta memang laki-laki istiqomah kan. Iya, iya, iya. Dia walaupun baca Marxis, dia malu-malu menyebut dirinya Marxis. Dan ada sumpahnya dia tuh, ya semacam manifesto Bung Hatta lah ya kan. Ada makanya ketika dia nikah sama Rahmi Hatta itu, dan itu dipinang oleh Bung Karno, perempuan di Bandung kan, Jawa Barat ya, Sunda. Bung Hatta bilang, dan Rahmi Hatta itu sadar, kata Bung Karno, ini perempuan tercantik di Bandung kan, istrinya Bung Hatta. Bung Hatta, Rahmi Hatta sadar bahwa dia adalah istri keempat, karena istri pertama Bung Hatta itu adalah Indonesia, yang kedua rakyat Indonesia, yang ketiga buku, yang keempat baru Rahmi Hatta. Iya, iya. Makanya Bung Hatta pernah bilang, ada manifesto dia, saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Luar biasa Bung Hatta itu. Dan dia penuh janjinya. Tapi Ketika kira-kira kalau Indonesia merdeka di usia 40 tahun baru Bung kira-kira Hatta kalau menikah. sekarang nih ada wakil presiden atau menteri misalnya gitu ya, saya tidak akan pulang ke rumah kalau rakyatnya masih miskin. Kalau ada begitu, Kalau ada begitu luar biasa, Bung Re. Kayak kan kalau sekarang gimana? kenyataannya kan nggak begitu. Kalau Kebalik. Sekarang kebalik. saya belum pulang kalau belum
belum tanda tangan MOU tambang. Saya tidak akan pulang kalau belum ada jatah tambang. Bagi-bagi dulu jatah tambang itu. Iya. Betul. Saya tidak akan pulang ke rumah kalau belum ada jatah saya di tambang. Nah, itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Akhirnya membincangkan Indonesia emas itu ya kadang juga utopis. Iya, saya kadang-kadang kejauhan. Kita ini mikir terlalu jauh, tapi problem sosial Masih banyak pengamen di jalan-jalan di Jakarta ini, Bung Rey. Saya kalau biasa pulang ke kosan itu di hutan kayu ya. Kan saya suka jalan kaki tuh. Dari Baswa itu ya. Iya, saya suka jalan kaki, saya ngelihat pinggir jalan ini kok. Ini ibu kota. Ibu kota negara loh, nggak jauh dari Istana Negara loh, nggak jauh dari Medan Merdeka. Istana Negara, Bung. Nggak jauh dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Yang kalau di Salemba kan, itu banyak orang tengah-tengah malam itu tidur di emperan. Iya. Apa manusia gerobak itu loh banyak banget. Iya. Dan ini problem yang harus kita diselesaikan oleh negara hari ini kan. Kadang negara absen atau lalai. Bung Karno, Tan Malaka mereka sedih kan. Pasti sedih kalau melihat Indonesia hari ini. Iya. Dan kira-kira waktu itu mereka masih ada. Misalnya Tan Malaka yang abang kenal, abang sebagai tokoh utama dalam diri abang sampai skripsinya soal Tan Malaka. Apa kira-kira yang Tan Malaka pikirkan kondisi bangsa. Pasti mereka sedih ngeliat Indonesia hari ini karena cita-cita mereka itu Indonesia harus merdeka. Ya. Indonesia makna kemerdekaan itu kan luas ya. Bukan tidak sekedar menghantarkan Indonesia ke pintu gerbang, tapi rakyat harus sejahtera, rakyat harus berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau kita mengutip bahasa Bung Karno itu kan apa namanya trilogi itu kan, berdikari dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berdikari dalam bidang kebudayaan. Ini kan problem kita hari ini. Sekarang kita udah nggak berkarya lagi. Sekarang kita kayak Korea. Revolusi Indonesia ini kan belum selesai sebenarnya. Jadi seharusnya harus ada revolusi jilid 2. Mestinya, tapi tidak harus dalam bentuk fisik maksudnya. Tapi kan revolusi itu revolusi berpikir. Jangan kita terpacu pada revolusi mental juga, nggak jalan. Ya mental gimana? Pejabat kita sekarang begitu. Ya kita rakyat disuruh revolusi mental, sementara pejabatnya nggak direvolusi, nggak direvolusi mental ya tambah jatah tambang ini soal. Makanya jadi teman-teman Bang Kobas ini IMM soal Bung Rey di PPI ya dari PMM 2016-18. Jadi kalau istilah beredar di beberapa bulan lalu NU dan Muhammadiyah beda di Kunut. Meme. Meme beredar Muhammadiyah NU itu bedanya di Kunut. Tapi dipersatukan di tambang. Ini problem. Kalau dulu kan zaman di Tan Malaka, kemudian Bung Karno, mereka beda itu di pemikiran kan begitu. Mereka itu selain dari sisi pemikiran pergerakan berbeda, tapi mereka ketemu. Ya. Di mana titik pertemuannya adalah cita-cita mereka saat Indonesia harus merdeka, Indonesia harus berdaulat, Indonesia harus berdikari. Bukan ditambang ya. Bukan ditambang. Bukan dikumpulkan jadi satu lalu. Wah itu problem. Ya kalau tambang untuk kesejahteraan rakyat ya, tapi kalau merusak lingkungan gimana? Kalau kita bicara soal ekonomi hijau, wah berat. Tanah rakyat digusur. Tanah rakyat digusur, terjadi konflik agraria, terjadi konflik dengan masyarakat adat. Ini kan menimbulkan persoalan-persoalan baru yang harus diatasi oleh pemerintah. Itu Bung Rey. Jadi berat memang. Indonesia ini, Indonesia kita hari ini. Dan ini PR Prabowo Subianto sebagai presiden. PR Pak Prabowo ya. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih kan. Beliau dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Iya kan? Seorang patriot. Ya, bapaknya mantan pemikir pejuang, pemikir bangsa ini. Kalau ekonom terkenal Indonesia. Jadi kalau PR negeri ini beliau minimal 10 tahun lah beliau menjabat. Lalu kalau problem sosial masih ada berarti kita bisa juga bilang bahwa Prabowo gagal kan? Harus 10 tahun lah karena 10 tahun. Karena itu amanat undang-undang. Kalau 15 tahun kan harus revisi undang-undang lagi deh. Begitu dulu Bung Obas. Bung Fandi. Thank you. Siap.
Bang, Bung Rey. Bung Rey. Baik. Oke teman-teman, Majelis Proklamasi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you. See you tomorrow.